Halo teman-teman, apa kabar? Jadi pada hari ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi asam dan basa. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, nama saya Monica Angel, kelas 11 MIPA 2 dan nomor absen 20. Jonathan Sugijanto dari kelas 11 MIPA 2 absen 16. Nama saya Surya Ananda Saputra. Perkenalkan, nama saya Oscar Damos, kelas 11 MIPA 2, absen 21. Oke, mari kita lanjutkan ke latar belakang dari praktikum ini. Untuk latar belakangnya, kita akan menjelaskan tentang pengertian, sifat, dan juga contoh dari asam, basa, dan juga netral. Nah, yang pertama ada asam. Menurut teori Bronsted-Lowry, asam adalah spesies yang berperan sebagai pemberi atau pendonor proton H+. Di sini, sifat asam yaitu bersifat korosif atau bersifat merusak, menghancurkan, atau mengkaratkan. Dan juga sifat lainnya itu adalah rasanya masam. Untuk pH dari asam itu adalah di bawah angka 7, yaitu 1-6. Nah, untuk contohnya bisa kita temukan pada sehari-hari, yaitu ada cuka, yogurt, dan lain-lain. Yang kedua, ada basa. Nah, untuk basa, menurut teori Bronsted-Lowry, basa itu adalah spesies yang berperan sebagai aseptor atau penerima dari proton H+. Nah, di sini sifat dari basa itu adalah licin dan juga dia memiliki rasa yang pahit. Itu juga bisa melihat dari kehidupan sehari-hari. Di sini yang bersifat basa itu ada sabun dan juga lain-lain. Nah, yang terakhir ada sifat netral, yaitu dia sifatnya itu memiliki pH sama dengan 7. Dia itu ciri-cirinya juga kalau misalnya dimasukkan ke dalam kertas lakmus, larutannya itu dimasukkan ke kertas lakmus, dia itu tidak akan berubah warna. Praktikum kali ini akan menjadi menarik karena di sini kita akan memperlihatkan kalian tentang analisis kita terhadap larutan sehari-hari yang kita sering temukan, dia itu bersifat asam, basa, atau netral ya. Nah, di sini untuk indikatornya kita memiliki ada 3 yang alami dan juga ada 1 yang memakai kertas lakmus. Nah, di sini bahan uji kita adalah air larutan garam, air larutan gula, cuka, lalu ada jeruk nipis dan juga ada air larutan sabun. Di sini saya akan membuat indikator dengan menggunakan buah naga. Di sini buah naganya sudah saya taruh di sini dan sudah saya hancurkan. Untuk itu kita akan menghaluskannya agar dia akan menjadi larutan yang lebih halus dan juga berbentuk seperti cairan. Kita haluskan dan juga kita saring. Jadi di sini seperti yang kita lihat, saya telah menyiapkan 5 bahan larutan yang akan kita uji tingkat keasaman, netral, dan juga basa. Nah, di sini sudah ada air larutan sabun, lalu di sini ada larutan jeruk nipis, di sini ada larutan cuka, dan di sini ada larutan gula, dan di sini juga ada larutan garam. Nah, oke, mari kita buat. Di sini kita sudah menyiapkan indikator dari buah naga tadi. Di sini adalah larutan yang merupakan ekstrak. Nah, banyak sekali yang belum mengetahui bahwa buah naga ini dapat dijadikan indikator dari asam basa. Padahal buah naga itu mengandung antioksidan yang cukup tinggi dan juga dia mengandung antosianin yang berfungsi sebagai pewarna alami. Antosianin itu adalah merupakan zat warna yang berperan memberikan warna merah
Sehingga semakin merah buah naga, semakin tinggi kadar antosianinnya. Nah, di sini kita akan langsung aja membuat ke praktikumnya. Nah, di sini kita masukkan satu persatu ke setiap larutan. Larutan garam, larutan gula, larutan cuka, larutan sabun, dan juga larutan jeruk nipis. Oke, ini kita aduk dulu. Nah, jadi di sini seperti yang kita lihat, untuk larutan air garam itu tidak memiliki perubahan warna yang cukup signifikan. Malah kelihatannya dia itu tidak berubah warna. Begitupun juga dengan larutan air gula. Dia itu tetap jernih dan juga seperti indikator yang tadi saya buat ini. Warnanya itu sama. Nah, untuk larutan air cuka, dia itu warnanya sedikit lebih gelap. Dan juga untuk larutan air jeruk nipis, dia itu warnanya lebih tua dibandingkan dari ini larutan cuka. Jadi ini lebih gelap daripada ini ya. Dan juga di sini yang paling berubah drastis warnanya adalah pada larutan air sabun, yaitu warnanya seperti ungu ke biru-biruan. Nah, dari perubahan warna tersebut kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa di sini yang tidak berubah warna adalah larutan yang netral. Bisa di kemungkinan yaitu pH-nya 7. Nah, untuk di sini adalah larutan yang berubah warna sedikit kemerahan. Di sini ada larutan dari cuka dan juga di sini ada larutan dari jeruk nipis. Di sini warnanya itu dia lebih terang dan di sini lebih pekat ya dia. Jadi saya membuat kesimpulan bahwa kedua larutan ini adalah larutan yang bersifat asam. Dan larutan yang terakhir ini adalah larutan yang paling berubah warnanya, yaitu adalah larutan air sabun. Dia berubah menjadi seperti ini dan dia itu menjadi basah. Sekian dari praktikum saya mengenai indikator dari buah naga. Semoga informasinya lebih bisa digunakan untuk kalian dan menjadi inspirasi. Terima kasih. Nah, untuk indikator selanjutnya akan dipresentasikan dan dieksperimenkan oleh saya, Jonathan Sugijanto, dari kelas 11 IPA 2 absen 16. Nah, seperti yang sudah Anda ketahui, indikator asam basa alami itu tidaklah begitu akurat. Itu sebabnya kami menggunakan beberapa indikator untuk mengidentifikasi keasaman larutan yang sama, yaitu 5 larutan nih. Indikator alami yaitu kol ungu. Atau secara lebih spesifiknya yaitu adalah ekstrak dari kol ungu. Nah, ekstrak ini dapat kita dapatkan dengan cara merendam kol ungu tadi ke dalam air panas. Pastikan air panasnya itu netral. Seperti ini. Dan dilihat bahwa warnanya itu biru muda dan makin lama warnanya akan semakin keunguan. Ini warnanya berubah karena pigmen kol ungunya terlarut di airnya dan semakin lama
ya pigmennya itu semakin banyak, jadi semakin menyerupai warnanya dengan kol ungu. Nah, setelah kita rendam dalam air panas, kita biarkan beberapa lama sambil diaduk-aduk, dan kita akan mendapatkan larutan berwarna ungu kebiruan ini. Nah, sama seperti indikator asam basa lainnya, indikator kol ungu ini warnanya akan berubah untuk tingkat keasaman yang berbeda. Nah, untuk larutan netral, yaitu air netral hangat ini kita dapat melihat itu berwarna ungu kebiruan. Kemudian untuk larutan asam, dia akan berubah warnanya menjadi pink atau kemerahan. Kemudian untuk larutan basa, warnanya akan berubah menjadi hijau atau kebiruan. Nah, perubahan-perubahan warna ini dapat terjadi karena di dalam kol ungu terdapat pigmen yang bernama antosianin. Nah, pigmen ini yang awalnya normalnya berwarna ungu, jika dalam larutan asam dan larutan basa, warnanya akan berubah dengan perubahannya itu seperti yang tadi sudah jelaskan. Nah, tanpa perlu bicara panjang lebar lagi, saya akan langsung mencampurkan indikator ini ke dalam masing-masing larutan untuk melihat apakah larutan itu asam atau basa. Oh ya, saya lupa bilang, untuk netral warnanya juga bisa biru muda kalau kol ungunya tidak begitu pekat, karena di dalam kol ungu satu-satunya pigmen bukan hanya antosianin, bukanlah satu-satunya pigmennya. Itu sebabnya warnanya akan ungu, bukan biru, akan lebih ke ungu dia. Nah, kemudian karena ini adalah indikator, termasuk ke dalam indikator alami, maka kita membutuhkan rasio antara indikator dan larutan zat yang ingin kita perhatikan, yaitu 1:1 untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, jadi dari eksperimen itu dapat kita ambil ada kesimpulan bisa kita ambil jika kita hanya melihat eksperimen pakai indikator kol ungu, indikator asam basa kol ungu ini. Yang pertama yaitu mengenai cuka. Dan dari sini warnanya itu larutannya jadi pink. Larutan campuran ini jadi pink. Ini berarti bahwa larutan cuka adalah larutan yang bersifat sangat asam cukup kuat karena warnanya sampai pink itu. Kemudian untuk jeruk nipis, seperti yang dapat Anda lihat, warnanya itu jeruk nipis warnanya juga sama seperti cuka, hanya lebih kental sedikit. Jadi jeruk nipis juga merupakan asam dan tingkatannya itu mungkin kurang lebih sama kayak cuka, yaitu asam yang cukup kuat karena warnanya kurang lebih sama. Kemudian untuk sabun, seperti yang dapat Anda lihat, warnanya itu biru sangat muda. Saya tadi lupa saya sampaikan bahwa untuk kol ungu memang benar bahwa untuk asam kuat dia itu warnanya pink, untuk basa kuat warnanya hijau. Tapi untuk asam lemah warnanya itu pink keunguan, dan untuk basa lemah warnanya itu biru muda. Jadi makin kuat basanya dia warnanya makin biru muda. Kemudian setelah nyampe ke titik poin biru muda tertentu dia warnanya akan semakin hijau. Jadi dapat dilihat di sini bahwa sabun itu merupakan basa lemah. Kemudian untuk larutan gula dan larutan garam dapat dilihat di sini, warna keduanya hampir sama, dan warnanya itu sama dengan ketika merendam kol ungu ke dalam ketika baru merendam kol ungu ke dalam air panas tadi, yaitu biru sedikit muda.
Jadi karena air panas tadi ini itu saat direndam itu air merupakan air netral. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa air gula dan larutan gula dan larutan garam itu merupakan larutan yang netral atau pH-nya 7. Kemudian untuk indikator selanjutnya akan dilanjutkan oleh Surya. Selamat pagi, siang, dan sore. Perkenalkan, nama saya Surya Ananda Saputra. Di sini saya akan melakukan praktek asam basa melalui indikator alami. Di sini saya menggunakan indikator alami yaitu bahan kunyit. Nah, di sini saya akan membuat kelima cairan tersebut untuk mengetahui apakah kunyit ini asam atau basa. Di sini pertama menggunakan garam, lalu menggunakan gula, menggunakan deterjen atau sabun nih pakai deterjen, lalu menggunakan jeruk nipis, lalu menggunakan cuka. Jadi kita akan membuat kelima bahan ini menjadi cairan. Ya, di sini semuanya sudah menjadi cairan. Yang pertama larutan gula ini, larutan garam, lalu ini larutan gula, ini larutan deterjen, lalu ini sudah diperas dengan jeruk nipis, lalu ini ada cuka setengah, lalu dicampur dengan air lagi setengah. Nah, ini adalah ekstrak kunyit ya, sudah menjadi seperti warna jingga atau orange. Nah, ini kita akan pindahkan ke wadah yang baru. Nah, di sini kita akan mengetes yaitu 1:1. Jadi 1 sendok teh atau 2 sendok teh cairan ini dengan ekstrak kunyit teh. Jadi asam itu merupakan senyawa kimia yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan dengan pH lebih kecil dari 7. Asam juga dapat diartikan zat yang dapat memberi proton ion H+. Basa adalah senyawa kimia yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan dalam air, dan basa itu memiliki pH lebih besar dari 7. Jadi indikator asam basa akan cenderung untuk bereaksi dengan kelebihan asam atau basa pada saat titrasi untuk menghasilkan warna. Nah, perubahan warna ini itu disebabkan oleh resonansi isomer elektron. Setiap indikator asam basa merupakan ion yang memiliki tetapan ionisasi yang berbeda-beda. Ion ini memiliki sistem yang terkonjungsi yang dapat menyerap gelombang warna tertentu dan meneruskan gelombang warna lainnya. Gelombang warna yang diserap itu adalah bagian dari spektrum warna. Nah, biasanya warna indikator saat belum terionisasi dan setelah terionisasi itu akan berbeda. Nah, di sini kelima cairan yang tadi sudah dimasuki 2 sendok kunyit. Nah, kelima ini sudah berubah warna. Biasanya warna indikator sebelum terionisasi dan sesudah terionisasi itu akan berbeda. Mata manusia itu hanya bisa melihat warna pertama apabila perbandingan konsentrasi indikator sebelum terionisasi dan konsentrasi anion sesudah terionisasi itu lebih dari 10. Dan perubahan warna yang kedua itu dapat terjadi apabila perbandingannya lebih kecil daripada 0,1. Kesimpulannya, perubahan warna itu dapat berubah apabila konsentrasi H+-nya melebihi dari 100 kali atau setara dengan perubahan pH-nya 2 satuan. Nah, di sini larutan gula dan garam masih seperti warna kunyit yang asli seperti ini. Jadi bisa dibilang kalau garam dan gula ini itu larutan yang netral. Lalu yang ketiga ini adalah larutan sabun. Warnanya sudah sangat berubah, seperti kayak merahnya merah lebih ketua, bukan kayak merah darah. Lalu di sini larutan jeruk nipis dengan cuka sangat berbeda dari larutan garam dengan gulanya. Ini lebih kayak agak kekuningan. Dari jeruk nipis sama cuka sih sepertinya lebih kekuningan jeruk nipis ya, warnanya daripada yang cuka. Jadi bisa dibilang kalau gula dan garam ini netral dan deterjen ini itu larutan basa, dan larutan cuka
dengan jeruk nipis itu larutan yang asam. Sekian presentasi indikator asam basa dari saya, kunyit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Oscar Damos, kelas 11 MIPA 2, absen 21. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji coba asam dan basa menggunakan kertas lakmus. Sudah ada di depan saya. Dan juga saya sudah membuat 5 cairan, yaitu ada garam, cuka, jeruk nipis, cuka, dan sabun. Yang pertama saya akan memulai dari garam. Kita coba menggunakan lakmus biru, kita celupkan ke dalam larutannya. Hasilnya tetap biru, tidak berubah warna. Selanjutnya kita lakmus merah, kita celupkan. Hasilnya sama, tidak berubah warna. Jadi untuk garam, kita bisa bilang bahwa garam itu bersifat netral. Selanjutnya ada gula. Kita coba masukkan lakmusnya. Hasilnya tetap merah, tidak berubah warna. Selanjutnya yang biru kita masukkan. Tetap. Jadi gula dan garam itu sama, bersifat netral. Selanjutnya ada jeruk nipis. Kita masukkan. Merah, warnanya tetap. Selanjutnya yang biru kita masukkan. Langsung berubah warna menjadi merah. Jadi jeruk nipis ini bersifat asam karena warnanya berubah ketika lakmus biru dimasukkan. Selanjutnya ada cuka. Kita masukkan lakmus biru menjadi merah. Selanjutnya kita masukkan lakmus merah, tetap tidak berubah warna. Jadi untuk cuka ini dia bersifat asam karena lakmus biru yang kita masukkan berubah warna. Selanjutnya berubah warna menjadi biru. Jadi sabun ini memiliki sifat basah sehingga lakmus merah berubah warna menjadi warna biru. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa jika lakmus biru yang kita gunakan kita celupkan ke dalam suatu cairan yang bersifat asam, maka lakmus tersebut akan berubah warna menjadi warna merah. Sedangkan jika lakmus merah kita masukkan ke dalam cairan yang bersifat basah, maka lakmus merah tersebut otomatis berubah warnanya menjadi warna biru. Demikian sebaliknya. Mungkin itu saja mengenai uji coba asam dan basa. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, sekian eksperimen dari kami. Nah, tidak lupa, tujuan utama dari eksperimen bukanlah hanya untuk mengetes praktik terhadap teori, tapi tentu saja juga untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah sesuai data faktual. Nah, di mana kita tahu rumusan masalah presentasi ini ialah termasuk basa atau asamkah larutan garam
gula, sabun atau deterjen, jeruk nipis, dan cuka. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kami menggunakan 4 indikator asam basa, baik alami atau buatan, untuk mendapatkan data seperti berikut. Seperti yang dapat kalian lihat, keempat data ini seragam. Dari sini, kita dapat mengambil, dan dari tabel ini, kita dapat mengambil 2 kesimpulan. Pertama, termasuk asam atau basa larutan gula, suatu larutan tidak dipengaruhi oleh merek maupun konsentrasinya. Hal ini sesuai dengan pelajaran kimia kelas asam basa kelas 11 yang sudah kami pelajari, yaitu larutan asam atau basa tidak pernah berubah menjadi sebaliknya, tidak peduli seberapa banyak air dituangkan ke dalamnya. Nah, kesimpulan yang kedua yang adalah kesimpulan utama yang kita ingin tahu dapat Anda lihat di barisan paling bawah tabel ini, yaitu pertama, larutan garam merupakan larutan yang netral. Kedua, larutan gula juga merupakan larutan yang netral. Ketiga, larutan sabun atau deterjen merupakan larutan bersifat basa. Keempat, larutan jeruk nipis merupakan larutan bersifat asam. Kelima dan terakhir, larutan cuka juga merupakan larutan yang bersifat asam. Nah, sekian video presentasi dari kelompok kami ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan selama video ini. Dan semoga video ini dapat berguna bagi Anda dan keluarga. Terima kasih.